Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya pembelajaran berjalan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Nah, pada pagi hari ini, kita akan lakukan pembelajaran kelas rangkap dikarenakan Bu Ana selaku wali kelas 5 berhalangan hadir. Beliau lagi diopnam di rumah sakit. Kita doakan sama-sama ya supaya beliau cepat sembuh dan bisa mengajar kembali. Amin. Nah, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya. Untuk kelas 4 siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Bagus. Untuk kelas 5 hadir semua juga. Alhamdulillah. Nah, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Kita nyanyi lagu Maju Tak Gentar ya. 1, 2, 3. Nah, selesai. Nah, untuk kelas 5 pada pagi hari ini materinya yaitu IPS yang dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, untuk materi kelas 4 nanti pelajarannya IPA ya, yaitu dengan tujuan mendeskripsikan jenis akar serabut dan akar tunggang. Sebelumnya, Bu Guru mau bertanya nih, tadi pagi siapa yang belum sarapan? Oh, udah sarapan semua? Bagus, pasti kalau udah sarapan semangat-semangat ya. Terus gini, Bu Guru mau tanya lagi, tadi sarapannya pakai apa? Makanya makanan pokoknya kita nasi, pinter. Nah, nanti nasi itu dari tanaman apa sih? Tanaman padi, pinter. Tanaman padi ditanam di mana? Di sawah. Sawah itu dataran apa? Dataran rendah, pinter Mas Agus. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam dan buatan untuk kelas 5. Nah, sebelumnya Bu Guru kasih materi dulu ya untuk dipelajari terlebih dahulu. Nanti gantian untuk kelas 4 Bu Guru ajar dulu, kelas 5 mempelajari materi terlebih dahulu. Nah, untuk kelas 4 materinya itu IPA. IPA kita akan belajar tentang jenis-jenis akar pada tumbuhan. Di sini ada yang tahu tidak? Akar pada tumbuhan itu terdiri dari berapa jenis? Ayo, Mbak Naya silakan. Ya, pinter. Ada 2 jenis. Apa saja? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Mas Doni. Nah, Mas Doni, apa aja? Ya, akar serabut dan akar tunggang. Nah, tadi Bu Guru bertanya nih. Tadi tanaman padi itu contoh dari akarnya akar apa sih kira-kira? Akar serabut. Pinter-pinter ya. Sekarang udah pinter-pinter. Nah, sekarang ini Bu Guru mau kasih unjuk nih tentang struktur akar. Struktur akar itu seperti ini. Ada pangkal akarnya, ada cabang akar, rambut akar, terus yang paling bawah ini ujung akar, batang akar. Nah, terus tadi yang udah disebutkan jenis akar itu ada berapa? Ada 2 macam. Akar apa dan apa? Akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar itu apa sih? Bu Guru mau tanya. Nah, pinter. Fungsi akar itu untuk menyerap air. Terus apa lagi? Untuk menyerap zat hara pada tanah agar bisa disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, gini. Untuk selanjutnya kita akan mengidentifikasi gambar ini. Coba perhatikan. Ada yang tahu ini gambar apa yang atas? Tanaman padi, pinter. Terus ini tanaman mangga. Nah, kira-kira tanaman padi ini berakar apa? Coba siapa yang tahu? Nah, bagus. Tanaman padi termasuk tanaman yang berakar serabut. Kalau tanaman ini mangga berakar tunggang. Nah, dari gambar sini bisa dilihat ya, kalau akar serabut itu contohnya bagaimana sih ciri-cirinya? Kita kalau mau melihat akar sebuah tanaman tidak perlu menggali tanah terlebih dahulu ya, nanti repot gitu. Kita bisa mengenalinya dari ciri-cirinya. Ciri-ciri dari akar serabut. Ciri-ciri dari akar serabut yang pertama, daunnya
mempunyai tulang daun yang sejajar. Kalau akar tunggang memiliki tulang daun yang menyirik atau menjari. Menjari dikatakan jari karena bentuknya seperti jari. Coba daun yang tanaman apa yang daunnya seperti jari? Pintar, pepaya. Terus apa lagi? Singkong. Nah, itu contoh dari tanaman akar tunggang. Terus kalau akar serabut selain tanaman padi ada apa aja sih? Yang daunnya, tulang daunnya sejajar. Bentuk daunnya seperti ini nih. Memanjang itu apa? Itu sih yang ada di belakang sekolah. Ya, pintar, itu tanaman tebu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak. Selanjutnya, berhubung tadi teman-teman sudah paham, sekarang Ibu kasih tugas kelompok, lembar kerja untuk tugas kelompok. Di sini nanti Ibu guru bagikan. Teman-teman mengidentifikasi mengidentifikasi gambar-gambar yang Ibu serahkan ini. Mengidentifikasi dari ini tanaman A itu jenis tanaman yang berakar apa, serabut apa tunggang, dan seterusnya. Terus jangan lupa nanti sebutkan fungsi akar juga, tadi udah Ibu sebutkan. Terus gambarlah bagian-bagian akar. Nah, silakan Mbak Naya bisa dibagikan ke teman-temannya. Nah, selanjutnya Ibu ke kelas 5 dulu ya. Bagaimana Mas Andi sudah dibaca? Teman-teman sudah paham semua? Nah, sekarang Bu Guru akan membahas tentang hasil diskusi teman-teman. Nah, tadi apa aja sih yang udah diserap dari buku bacaan yang Ibu serahkan dari lembar kertas ini? Nah, benar, tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, kenampakan alam itu apa sih? Pengertiannya coba. Kenampakan alam dari kata tampak, berarti sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang tampak. Berarti kenampakan alam, sesuatu yang dapat dilihat, yaitu lingkungan alami, yaitu kenampakan yang terjadi atau tercipta secara alami atau diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kenampakan buatan itu apa sih? Nah, pintar, itu berarti lingkungan yang tercipta atau dibuat oleh manusia, bukan terjadi secara alami. Nah, di sini Bu Guru ada contoh-contohnya ini. Nah, di sini ada gambar lautan. Lautan ini contoh kenampakan apa kira-kira? Iya, pintar, kenampakan alam. Kalau yang bawah ini ada perkebunan. Perkebunan itu kenampakan apa? Kenampakan buatan, karena perkebunan itu biasanya dibuat oleh manusia, ditata seperti sawah gitu ya, untuk menanam tanaman yang bisa dibudidayakan. Terus yang ini ada gambar pegunungan. Gunung juga penampakan alam, pinter. Terus kalau sawahnya termasuk penampakan buatan karena dibuat dan dikelola oleh manusia. Nah, gambar yang terakhir ini termasuk apa sih? Nah, ini contoh bendungan. Bendungan itu biasanya dibuat oleh manusia sebagai proyek. Nanti buat apa manfaatnya? Bisa buat pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini termasuk manfaat dari kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam itu ada. Nah, dari Nah, coba dilihat di sini. Ada yang atas itu gambar apa? Gunung apa ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah kesini? Gunung Bromo. Gunung Bromo termasuk kenampakan alam, yaitu karena diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau ini yang bawah ini yang tadi contoh dari bendungan atau irigasi. Sudah paham semua ya? Dan sampai di sini ada pertanyaan? Oh, tidak. Selanjutnya Bu Guru kasih lembar pekerjaan ya. Ini bisa dikerjakan di lembar kerja kelompok. Nanti disebutkan di sini. Ibu jelaskan dulu tentang teman-teman nanti per kelompok bisa menyebutkan tentang kenampakan alam. Kenampakan alam apa saja sih yang ada di sekitar kita? Misal contoh tadi pegunungan, laut, itu kan kenampakan alam. Yaitu manfaatnya itu kira-kira untuk apa kalau untuk manusia? Nah, terus untuk kenampakan buatan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang bendungan, irigasi, sawah itu manfaatnya apa? Kalau sawah sudah jelas ya,
ada untuk menanam padi agar padinya bisa dikonsumsi seperti itu ya. Ya. Nah, silakan Mbak Zidna bisa dibagikan untuk kelompok masing-masing. Nah, Ibu kembali lagi ke kelas 4 ya. Untuk kelas 4 bagaimana? Sudah ya, bisa dikumpulkan. Kalau sudah selesai kumpulkan bawah sini. Untuk kelas 5 yang sudah selesai kumpulkan bawah sini. Nah, demikianlah tadi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ibu simpulkan ya untuk kelas. Nah, bagaimana anak-anak, sudah selesai semua diskusi kelompoknya? Kalau sudah, coba perwakilan dari kelas 4 dulu ya dipaparkan. Iya, bagus sekali, beri tepuk tangan buat kelompok A. Hasilnya bagus ya. Dan untuk kelompok yang lain tadi Ibu juga udah koreksi dan hasilnya bagus-bagus semua ya. Sebagian besar sudah mampu memahami dan mengidentifikasi jenis akar pada tumbuhan dengan sangat baik. Selanjutnya Ibu kembali ke kelas 5 ya. Untuk kelas 5 sudah semua dikumpulkan? Sudah bawah sini? Ya. Kelompok siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya Mas Iqbal, coba. Ya, bagus sekali, beri tepuk tangan untuk kelompok Mas Iqbal. Nah, setelah Ibu periksa dari kelompok lain juga kebanyakan sudah mampu mengidentifikasi gambar dengan baik, sudah menyebutkan tentang contoh penampakan alam dan manfaatnya dengan tepat, contoh penampakan buatan dan manfaat-manfaatnya dengan tepat juga. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kelas 5 maupun kelas 4. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kelas 4, pembelajaran kita kesimpulannya bahwa fungsi akar itu untuk apa? Untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah agar bisa disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jenis akar itu dibagi menjadi 2 macam, ada akar tunggang dan akar serabut. Ini contohnya, gambar realnya. Nah, untuk tumbuhan yang berakar tunggang itu contohnya gimana sih cirinya? Cirinya dilihat dari daunnya. Daunnya menyirip atau menjari, itu contoh utama. Terus untuk akar serabut yang paling mudah dilihat, daunnya memiliki tulang daun yang sejajar. Biasanya daunnya memanjang seperti daun padi, daun tebu gitu ya. Nah, untuk kelas 5 kesimpulannya, penampakan alam itu dibagi menjadi 2. Itu ada penampakan alami dan penampakan buatan. Contoh penampakan alami ini lautan. Nah, contoh yang penampakan buatan ada irigasi yang dibuat oleh manusia. Dan untuk manfaatnya, kalau untuk lautan, untuk apa sih? Lautan biasanya nelayan mencari ikan atau pencaharian para nelayan itu di laut untuk mencari ikan sebagai apa? Bahan makanan untuk dijual, itu manfaatnya. Terus untuk yang ini irigasi atau bendungan, biasanya ini kan penampakan buatan, fungsinya untuk apa sih? Bisa untuk pembangkit listrik tenaga air, bisa untuk mengairi sawah. Nah, udah pinter-pinter semua ya menurut Ibu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, untuk menambah semangat kita tepuk salut dan tepuk semangat dulu ya. Ya, itu sudah apa? Tepat waktunya bel berbunyi, berarti tandanya pembelajaran telah usai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu jangan lupa ya tugas mandirinya untuk kelas 4 maupun kelas 5 dikerjakan di rumah. Nanti bisa dikumpulkan besok, bisa dikumpulkan lewat ketua kelas masing-masing. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.